Bapak Ibu jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di bulan Ramadan yang alhamdulillah nikmat tak terhingga dipanjangkan umurnya, bertemu dengan bulan yang mulia, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh rahmat. Tidak lupa kita terus beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa mohon petunjuknya sehingga kita dimudahkan untuk terus beramal di bulan Ramadan. Tenaga kita, waktu kita curahkan untuk beribadah, berpuasa, sholat taraweh, bersedekah, dan amal soleh lainnya, sehingga kita selesai bulan Ramadan bersih dosa-dosa kita, bertambah semangat kita menyongsong 11 bulan yang akan datang. Pada sore yang berbahagia ini, materinya tidak berubah, yakni seperti minggu biasanya kita akan lanjut bab akhlak yang seperti biasa kita ambil dari syarah Kitabul Jami. Kita masuk bab keempat, yakni peringatan dari akhlak yang buruk, at-tarhib min masawil akhlak. Kita mulai dari pembahasan tentang bahayanya hasad, ya. Yang kita tahu bahwa akhlak itu ada dua jenis, akhlak yang baik dan akhlak yang buruk. Pernah disinggung di sini bahwa seseorang ada yang dari lahir bawaannya sudah baik, memang keturunan dari keluarga yang baik karakternya. Ada juga orang yang asalnya akhlaknya buruk, ilmunya mengalahkannya, ilmunya menundukkan karakter kasarnya sehingga menjadi orang yang berhati lembut. Maka akhlak yang seperti ini dipelajari dengan ilmu, ya. Maka yang seperti ini harusnya orang yang memiliki ilmu akhlaknya tambah bagus. Yang tadinya bawaannya sudah bagus tambah bagus lagi. Atau yang kedua, tadinya akhlaknya buruk, dengan belajar agama menjadi akhlaknya baik. Dengan belajar agama dia berubah karakternya, dia makin lembut, makin baik kepada Allah, apalagi kepada selama manusia. Maka dari sini yang kedua, seseorang bisa belajar menjadi akhlak yang baik. Dan akhlak ini as-suratul batinah, gambaran batin, ya, seseorang. Jadi perilaku seorang yang tidak berpikir panjang, yang menempel pada seorang, yang otomatis dilakukan itulah akhlak, ya, tanpa ada sandiwara. Nasib bahwa sini ada baik enggak. Jadi akhlak itu karakter yang menempel pada orang, yang secara spontan dilakukan terhadap orang lain. Nah, akhlak ini ada yang baik, ada yang buruk. Maka akhlak ini gambaran lahir maupun batin. Akhlak bisa dilihat dari ucapannya. Maka ada pembahasan lain berkaitan dengan lisan, nanti akan sampai pada pembahasannya bahwa ucapan itu seperti tutup bagi wadah. Jika ucapannya baik, maka perbuatannya baik juga. Dan hasad ini jamaah sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, akhlak yang buruk yang berbahaya, yang resikonya bisa merusak amal seseorang. Di sini diumpamakan hasad ini seperti kayu bakar yang dimakan api. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal hasad, jauhilah oleh kalian hasad, waspadalah, hati-hatilah. Fa innal hasada ya'kulu hasanati, maka sesungguhnya hasad itu memakan kebaikan, merontokkan amal soleh. Kama ta'kulun naru al-hatab, sebagaimana api memakan kayu bakar, cepat habis. Akhrajahu Abu Dawud. Dan hadis ini dhaif, tapi ulama mengatakan, ya,
maknanya benar, makanya sering disinggung dalam kitab-kitab yang berkaitan dengan tazkiyatun nafas. Secara periwayatan ini dhaif, tapi maknanya benar. Makanya orang-orang saleh, para ulama, sebagaimana juga dinukil oleh Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin. Bapak Ibu jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini peringatan yang keras bagi kita agar jangan memiliki sifat hasad. Ya. Dan penyakit ini pertama kali dimiliki oleh iblis. Maka orang yang memiliki sifat hasad mengikuti jejaknya iblis karena hasad kepada Nabi Adam alaihi salam. Ya. Bagaimana iblis, bagaimana caranya, resikonya dikeluarkan dari surga, yang penting ambisinya tercapai, menyesatkan Nabi Adam. Dan benar tercapai, Adam dikeluarkan dari surga, iblis juga dikeluarkan dari surga. Yang penting ambisi dari iblis ini tercapai karena hasad. Yang kedua dimiliki oleh putra Adam alaihissalam, ya, karena salah satu anaknya tidak diterima korbannya, maka aku akan membunuhmu. Itu yang kedua. Yang ketiga Yahudi, ya, Yahudi. Jadi Yahudi berangan-angan bahwa nabi terakhir adalah Bani Israel, tapi kenyataannya nabi terakhir dari orang Arab. Maka berbalik arah, yang tadinya nabi terakhir begitu diharapkan ternyata dari orang Arab, maka apa? Memusuhinya, hasad pada diri Yahudi, makanya menjadi musuh bebuyutan. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, al hasadu huwa ayyatamannal insan, seseorang berangan-angan apa yang dimiliki dari orang lain, sebuah kenikmatan hilang, ya. Jadi orang hasad itu yang ada di pikirannya adalah apa yang dimiliki orang lain itu hilang, ya. Dan selalu ada pada orang hasad itu suudzon, curiga, sudut pandangnya selalu negatif. Itulah orang hasad. Bagaimanapun yang dimiliki orang lain, ya, dia sangka adalah buruk tata caranya. Itulah orang hasad. Maka di sini Bapak Ibu jangan sekalian rahmati Allah SWT, ada tiga kondisi, ya, berkaitan dengan orang yang hasad. Yang pertama, berangan-angan hilangnya kenikmatan pada orang lain berpindah kepada dirinya. Ya, harusnya fulan itu nggak boleh dapat itu, harusnya saya yang dapat. Itu dia, ya. Itu sifat yang dimiliki oleh hasad. Jadi harusnya kenikmatan yang dimiliki orang lain berpindah kepada dirinya. Ya, harusnya si fulan nggak dapat itu, ya, harusnya saya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, berangan-angan yang dimiliki oleh orang lain dari sebuah kenikmatan berpindah kepada orang lain, levelnya turun, ya, harusnya si fulan itu yang lebih berhak, bukan si fulan, ya. Jadi berpindah dari si fulan ke fulan yang lain. Itulah hasad yang kedua, levelnya turun. Kalau yang pertama pada dirinya, harusnya yang dapat itu saya, bukan si fulan, karena saya sudah bekerja keras. Itu yang pertama. Yang kedua, berpindah ke orang lain. Yang ketiga, ya, sama sekali hilang, ya, pokoknya piye carane dia tidak dapat, entah berpindah pada dirinya atau lain, atau sama sekali tidak, pokoknya hilang. Maka orang yang harus hasud, dia sampai naik level kebenciannya. Pertama sihir, nah ini bahaya, ya, pokoknya tak santet. Ini sudah akut karena menjerumus kepada kesyirikan, ya, entah membunuh, nyewa pembunuh bayaran, kan ada begitu, ya, dan itu nyata. Dan sempat viral, ya, saking hasadnya tetangga beli mobil tiap hari kalau pulang dilempari batu. Jangan lihat di YouTube ada, ya, atau bahkan ada emak-emak yang tiap hari buang kotoran ke rumah tetangganya karena hasad, dan itu nyata. Dan
Dan sampai ada level sesama saudara saling bunuh, ya, rebutan warisan. Orang tuanya masih hidup, dia sudah menghitung-hitung warisan, tapi karena hasad lebih dahulu dibunuh pada level saling bunuh. Maka di sini ayyatamanna zawala nikmatillah. Jadi seorang berangan-angan hilangnya nikmat yang dimiliki orang lain. Bukan hanya nikmat, nyawa bisa hilang gara-gara hasad. Dan ini semua bagian dari hasad yang semua orang memahaminya, dan ini bahaya. Makanya di sini, ya, fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun nar al-hatab. Hasad ini memakan kebaikan sebagaimana kayu bakar dimakan api, atau api memakan kayu bakar. Ya. Maka di sini dijelaskan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara bahaya buruk hasad yaitu pertama, orang yang hasad, ya, benci kepada hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sejatinya orang yang hasad itu tidak suka dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, dengan rizki yang dibagi-bagi kepada para hambanya. Karena pembagian rizki Allah SWT kepada hambanya atas nikmahnya Allah SWT. Dan orang yang hasad tidak terima, hakikatnya dia membenci takdir Allah Subhanahu wa taala, ada penyakit dalam hatinya. Jadi orang yang hasad itu menafikan tentang kesempurnaan iman. Dalam hal apa? Iman kepada takdir. Ya. Jadi orang, ya, yang hasad itu betul-betul berkurang keimanannya kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Rasulullah SAW menyinggung tentang berkaitan dengan hasad ini. Tidaklah beriman seorang sampai dia mencintai saudaranya ma yuhibbu li nafsi, sebagaimana dia mencintai diri sendiri. Nah, orang hasad tidak memiliki ini. Ya. Orang hasad tidak memiliki kecintaan kepada saudaranya. Ya. Karena yang ada pada orang hasad, sudut pandangnya selalu jelek, selalu buruk, bahkan ingin atau berangan-angan nikmat yang dimiliki orang lain berpindah pada dirinya atau sama sekali hilang. Ini bahayanya hasad. Kemudian berikutnya di antara dampak buruk hasad adalah, ya, di antara yang tidak lepas dari orang yang memiliki hasad adalah munculnya kedzaliman kepada orang yang dihasadi. Maka yang paling parah adalah sampai punya pikiran akan menyantet orang dihasadi. Ini terjerumus dalam dosa besar. Ya. Jadi levelnya di atas membunuh. Karena apa? Sudah syirik, karena dosa besar. Pokoknya tak santet. Ya. Sewa pakai boneka fotonya, dan ini pernah terjadi melalui foto, ya, sebagai wasilahnya dan sebagainya. Karena di sini yang menempel pada orang hasad adalah sebuah kedzaliman, muncul niat jelek, niat jahat sampai pada bunuh. Kemudian berikutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, orang yang hasad, ya, pada dasarnya dia memiliki hati yang sempit, ya, dayyaqas sadri, ya, hatinya sempit. Ini bahasa Perannya bunek, ini benar ya. Ini bahasa Perannya bunek, ya. Ini bahasa Brebesnya itu apa namanya? Ruwet, sumpek, ya. Intinya kesempitan di dalam hatinya. Dia tidak lapang dada ketika melihat orang lain diberi kenikmatan lebih. Maka di sini dijelaskan, ya, awwalu dzambin usiyallahu bihi fis sama'il hasad wa awwalu dzambin usiyallahu bihi fil ardi al hasad. Dosa yang pertama kali terjadi di langit adalah hasadnya iblis kepada Adam. Jadi ada nenek moyangnya. Siapa? Iblis. Iblis, ya, iri, ya, cemburu kepada
keistimewaan diberikan kepada Adam alaihissalam. Ketika Allah memerintahkan bersujud kepada Adam, yang tidak mau kecuali iblis. Ya, semua bersujud atas perintah Allah, kecuali yang tidak mau siapa? Iblis. Illa iblis. Jadi dosa pertama yang ada pada langit adalah dosa iblis. Dan iblis mengatakan, ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ya, aku lebih baik daripada dia. Gak terima. Dia merasa tercipta lebih mulia, lebih terhormat daripada Adam yang tercipta dari tanah. Kok bisa-bisa, nah kok iso-isone diberitakan sujud kepada Adam? Gak terima saya. Ya seperti itu. Saya kan senior di sini. Saya kan lebih dulu di sini. Kok bisa-bisanya dia lebih dihormati? Itulah sifat iblis melekat pada dirinya. Senioritas. Ya, jadi kalau senioritas itu minta dihormati, dihargai. Ada orang baru kok lebih diistimewakan, gak terima dia. Berarti sifat iblis melekat pada dirinya. Masya Allah ya. Maka dia anna khairum minhu khalaqtani min narin khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan dia dari tanah. Ya. Jadi kalau ada sifat ana khairum minhu, aku lebih baik dari dia, jelas sifat iblis melekat pada dirinya. Saya lebih baik dari kamu. Ya, hati-hati. Maka di sini jangan sekalian Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, definisi umum, pengertian umum, tamanniya zawali ni'matil mahsud, menginginkan hilangnya suatu nikmat yang ada pada seseorang. Maka Ibnu Rajab Al-Hambali beliau mengatakan, al-hasatu markuzun fi tiba'il bashar wa huwa anna al-insanu yakrahu ayyafuqahu ahadun min jinsihi fi syai'in minal fadail. Hasad terpatri, tertanam di dalam tabiat manusia, yaitu memiliki sifat yang tidak ingin diungguli. Nah, ini poin pentingnya jemaah sekalian. Jadi karakter yang nempel yang ada pada orang yang hasad adalah tidak mau ada orang yang unggul daripada dirinya. Ya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara bahaya hasad, ya, penyakit hasad adalah untuk protes terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, hati-hati jemaah sekalian. Hakikat dari orang yang hasad adalah protes kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi dampak buruk, ya, orang yang tidak percaya kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian bahaya penyakit hasad adalah sifatnya iblis. Ya, hasad adalah sifatnya iblis. Dan kemudian juga hasad bagian dari sifat orang Yahudi yang hasad kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tadinya begitu menanti-nanti orang Yahudi Nabi terakhir. Ya, ternyata faktanya orang Arab, sehingga balik memusuhi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dimulai dari ketika di Madinah, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, ya, Yahudi bekerja sama dengan orang munafik. Dan hasad, ya, diantara dampak buruknya adalah menghapus amal-amal saleh yang telah dikerjakan.